Malam telah menelan dusun Kedung Waringin, meninggalkan hanya aroma lumut dan tanah basah yang dingin, serta kegelisahan yang merayap dari setiap sudut gubuk reot. Kejadian itu dimulai saat azan maghrib, waktu keramat yang dijaga oleh para tetua, ketika tirai antara dunia nyata dan gaib terbuka selebar daun pintu. Bima, putra sematawayang Santi, yang baru berusia 5 tahun, lenyap tanpa jejak dari halaman belakang rumah. Pencarian awal yang panik hanya menghasilkan keheningan yang memekakan telinga dan penemuan sandal jepit biru yang teronggok, seolah ditinggalkan tergesa-gesa di bawah pohon nangka. Penduduk desa dengan wajah pucat di bawah cahaya obor yang bergoyang tidak berani menyebut nama itu dengan lantang. Tetapi bisikan desis-desis mengenai sosok raksasa bertelanjang dada dengan payudara panjang menjuntai, penjaga angker jurang dan pohon beringin tua, segera menyebar seperti epidemi wewe gombel, makhluk yang dikenal gemar menculik anak-anak yang diabaikan dan menyembunyikannya hingga lupa jalan pulang, membuat mereka mengenakan pakaian lusuh yang berbau busuk dan memberi mereka makan kotoran hewan hingga akal sehat mereka keruh. Santi, seorang ibu yang selama ini terlalu sibuk mencari nafkah hingga sering melupakan janji-janji kecil, merasakan kepanikan yang bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena kesadaran yang menusuk desas-desus itu dalam kedalaman kegelapan malam. Terdengar lebih seperti pengingat mengerikan atas kelalaiannya sendiri. Upaya pencarian yang melibatkan puluhan warga desa di bawah komando kepala dusun berlangsung hingga dini hari, menembus belukar rotan yang tajam dan tepian kali yang berbatu. Namun Bima seolah menguap di telan kabut. Setiap langkah diiringi bunyi gong kecil dan tabuhan kendang, ritual penolak bala yang diharapkan bisa mengacaukan orientasi sang siluman. Tetapi yang terdengar hanyalah gema keputusasaan di tengah rimba raya. Santi dengan mata memerah dan napas memburu, menolak untuk menerima penjelasan bahwa anaknya diambil dan terus merangkak, memeriksa setiap lubang dan tumpukan kayu, menolak menyerah pada takhayul yang mencekik akal sehatnya. Namun, di tengah aroma tajam kunyit dan kemenyan yang dibakar para pencari, indera penciumannya menangkap sesuatu yang asing dan mengerikan. Bau pandan yang sangat manis, lengket dan memabukkan yang seharusnya tidak ada di tempat itu. Aroma ini bukan berasal dari tanaman, melainkan seperti parfum basi yang digunakan untuk menutupi sesuatu yang busuk dan tersembunyi. Aroma itu bagi Santi adalah tanda kehadiran gaib yang paling definitif, sebuah jejak aroma yang hanya bisa diikuti oleh insting keibuan yang tersiksa, memaksanya untuk memisahkan diri dari kelompok pencari dan berjalan menuju kegelapan yang lebih dalam, ke arah yang dilarang oleh adat. Bukit Jengkol yang diselimuti beringin tua karena merasa jalan akal sudah tertutup. Santi akhirnya meminta bantuan Mbah Joyo, tetua adat yang dikenal memiliki kemampuan spiritual untuk melihat melampaui tabir malam. Di gubuk Mbah Joyo yang dipenuhi akar dan benda-benda ritual, di tengah asap menyan yang mengepul membentuk spiral kelabu di udara lembab, Mbah Joyo menggelengkan kepalanya yang beruban setelah melakukan ritual singkat. Ia tidak langsung menyalahkan wewe gombel. Alih-alih ia berbicara tentang lubang di hati ibu dan pintu yang tidak dikunci. Mbah Joyo menjelaskan dengan suara serak bahwa wewe gombel
tidak menculik sembarang anak. Ia hanya mengambil mereka yang jiwanya merasa kosong, yang merindukan kehadiran yang lebih utuh, memanfaatkan keretakan yang diciptakan oleh ketiadaan perhatian sejati. Anakmu Santi terambil bukan karena ia sendirian secara fisik, tetapi karena ia sendirian secara batiniah. Siluman itu adalah cermin dari janji-janji yang kau lupakan. Kau harus menemukan dan merebut kembali bukan hanya raganya, tetapi juga bagian dari hatimu yang selama ini kau biarkan lapuk. Ujarnya, memberikan Santi sehelai kain mori yang diikat mati sebagai penangkal, tetapi dengan peringatan bahwa kekuatan kain itu terletak pada kejujuran pengakuan dosa ibunya, bukan pada mantra yang diucapkannya. Dibekali kain mori dan ketakutan yang kini bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk, Santi kembali ke Bukit Jengkol, mengikuti jejak aroma pandan yang semakin pekat dan memuakan. Kini diperkuat oleh suatu suara yang aneh dan merdu namun terdistorsi. Itu adalah nyanyian alunan Nina Bobo yang sangat kuno. Iramanya lambat dan mendayu-dayu, terdengar seperti suara wanita yang menangis dalam kebahagiaan yang menyedihkan. Nyanyian itu hanya terdengar samar-samar, seolah berasal dari balik lapisan kabut tebal, menarik Santi menjauh dari jalan setapak dan masuk ke area beringin kurung. Pohon raksasa yang akarnya menjulur seperti uret-uret menakutkan yang mencengkeram bumi. Setiap langkah terasa berat, cabang-cabang di atasnya tampak bergerak seolah mengawasi, dan kesunyian hutan menjadi begitu total hingga bunyi detak jantungnya sendiri terasa memekakan. Ia merasakan kehadiran yang besar dan melingkupi tekanan udara yang berat, dan di balik rimbunnya dedaunan yang gelap, ia melihat kilatan kain putih kusam dan yang membuat darahnya terhenti. Sepasang mata kecil yang menatap kosong ke kegelapan. Mata milik Bima, putranya. Momen konfrontasi itu bukanlah pertarungan pedang atau mantra, melainkan sebuah pergulatan psikologis yang brutal. Bima duduk meringkuk di atas akar beringin yang berlumut, wajahnya pucat dan tubuhnya dibalut pakaian yang kotor dan compang-camping. Sementara dari balik bayangan muncul sosok Wewe Gombel. Ia jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Bukan sekadar hantu, tetapi personifikasi kesedihan dan kekosongan domestik. Tubuhnya membengkak seolah menanggung beban dunia. Payudaranya yang panjang menyentuh tanah, dan matanya adalah kolam gelap yang memantulkan keputusasaan yang tak terperi. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri sebagai penjaga sunyi, dan dengan suara berat yang terdengar seperti deburan ombak di dalam gua, ia berkata, "Kau mencarinya sekarang, setelah kau meninggalkannya dalam kebisingan duniamu sendiri." Ia tidak menangis di sini. Ia dihibur oleh kesunyian yang jujur. Santi menyadari kengerian sejati. Bima tidak disiksa, melainkan ditenangkan oleh entitas ini yang mengisi kekosongan emosional yang diciptakan Santi. Dalam keheningan yang dingin itu, Santi menjatuhkan kain mori Mbah Joyo dan mengakui kelalaiannya, mengucapkan permintaan maaf yang tulus kepada sosok siluman itu, menyadari bahwa ia bukan melawan monster dari luar, melainkan melawan bayangan dari keibuan yang tidak utuh. Sebuah pengakuan yang merupakan satu-satunya kunci untuk membuka ikatan gaib itu. Santi kembali ke desa sebelum fajar menyingsing, menggenggam erat tangan Bima yang terasa dingin dan kaku, meninggalkan beringin kurung
yang kini terasa hanya sunyi, tanpa aroma pandan yang memabukkan. Bima selamat secara fisik, tetapi ia membisu selama berminggu-minggu. Matanya selalu membawa sedikit kepolosan yang hilang, sebuah pengingat abadi akan waktu yang ia habiskan di alam lain. Santi, meskipun telah mendapatkan kembali putranya, tidak pernah lagi kembali ke kehidupan lama yang penuh kesibukan dan kelalaian. Ia memahami bahwa Wewe Gombel adalah manifestasi yang lebih dalam dari sekadar takayul. Ia adalah peringatan keras bahwa keretakan dalam ikatan keluarga adalah celah yang paling mudah dimasuki oleh entitas kegelapan. Pelajaran yang ditinggalkan oleh horor tersebut adalah filosofi yang pahit, bahwa terkadang monster yang paling menakutkan bukanlah yang datang dari hutan atau jurang, melainkan yang kita ciptakan sendiri melalui kealpaan dan ketidakhadiran emosional. Dan perlindungan sejati bagi anak-anak bukanlah pagar tinggi atau mantra kuat, melainkan kehadiran penuh, pengorbanan tanpa syarat, dan perhatian yang tidak pernah padam terhadap jiwa mereka yang rapuh.